Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillah wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca kitab Tanqihul Qaulil Hasis bi Syarhi Lubabil Hadis, kitab tulisan Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap kitab Syekh Jalaluddin Asyuti rahimahumallahu taala, wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Masih tentang kelebihan ilmu dan ulama. Halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca matannya dulu. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, "Man intaqala yata'allamu ilman." Man intaqala, bermula siman yang berpindah ia. Hal keadaan Yaman itu yata'allamu, yang mencari ilmu ia. Ilman, mencari ia akan satu ilmu. Ghufira lahu, niscaya diampuni baginya. Qabla ayyakhtwa, sebelum bahwa melangkah ia. Dia berpindah dari rumahnya mencari ilmu, diampuni dosanya sebelum menggerakkan langkahnya. Waqala sallallahu, dan berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, muliakan oleh kamu akan para ulama. Kenapa? Fa innahum indallahi qurama, karena sesungguhnya mereka para ulama di sisi Allah itu qurama, itu yang dimuliakan, mukarramun, lagi yang banyak dimuliakan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara ila wajhil alim nadratan, barang siapa yang melihat ia kepada wajah seorang alim, nadrakan sekali penglihatan. Man nadhara nadrah, barang siapa yang melihat ia kepada wajah orang alim akan sekali pandang saja. Fa fariha biha, maka gembira ia dengannya nadrah, artinya pandangan yang menyenangkan, senang dia, enggak benci. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah, Dia menciptakan oleh Allah Ta'ala dari demikian pandangan tadi malakan, seorang malaikat, yastaghfiru lahu, yang mohon ampun ianya malaikat untuknya siman, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Wa qala an-nabiyyu, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, barang siapa yang memuliakan ia akan seorang yang alim, faqad akramani, niscaya maka sungguh telah memuliakan ia akan aku. Wa man akramani, barang siapa memuliakan ia akan aku, faqad akramallah, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah, dan barang siapa yang memuliakan ia akan Allah, fa ma'wahu, maka tempatnya, bermula tempatnya itu surga. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdal min ibadatil jahil, bermula tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang jahil. Waqala an-nabi, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang mencari ia akan satu bab dari ilmu, ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi, beramal ia dengannya ilmu atau tidak beramal ia dengannya ilmu, kana afdala min ayyusalliya, niscaya ada ianya siman itu lebih utama, min ayyusalliya, dari bahwa salat ia alfa rakaatin, akan 1000 rakaat, nisbah tatamu, salat sunat 1000 rakaat. Luar biasa nih. Kita baca syarahannya. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Manin taqala, barang siapa yang berpindah ia. Bagaimana cara dia berpindah? Ai tahawwala masyan aw rakiban, artinya berpindah ia hal keadaan ia itu jalan kaki, aw rakiban, atau naik kendaraan, naik motor, sepeda, min mahallihi, dari tempatnya, ila mahallin akhar, kepada tempat lain. Artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu majelis ke majelis yang lain. Liyata'allama ilman, tujuannya supaya mencari ia akan ilmu, supaya mencari ia akan satu ilmu, minal ulumi syar'iyyah, dari ilmu-ilmu agama.
Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi saghair, niscaya diampuni baginya, diampuni baginya akan ma yang telah terdahulu ianya apa itu min dzambihi, dari dosa-dosanya yang kecil. Qabla ayyahtua, sebelum bahwa melangkah ia khatwatan min maudhihi, sebelum bahwa melangkah ia akan satu langkah dari tempatnya. Itu orang pengen pergi belajar menuntut ilmu, sebelum kakinya melangkah, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahan kecilnya sudah diampuni oleh Allah. Ini kelebihannya. Qabla ayyahtua, sebelum melangkah ia akan satu langkah dari tempatnya tadi. Ada syaratnya, syarat diampuni dosanya. Syekh Nawawi menambahkan syaratnya, idza arada bidzalika wajhallahi ta'ala, bila berkehendak ia dengan demikian mencari ilmu tadi, wajhallah, akan wajah Allah, keridhaan Allah Ta'ala. Rawahu Syairadiyu an Aisyah. Itu hadis meriwayatkan oleh Asy-Syairadi dari Sayyidatina Aisyah. Waqala, dan berkatalah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, akrimul ulama, muliakan olehmu akan para ulama, para alim, orang-orang yang alim, artinya bi'ulumi syar'il amilin, yang alim dengan ilmu-ilmu syara' lagi yang mengamalkan. Nah ini, berarti kesimpulannya, akrimul ulama, muliakan olehmu akan para ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah, karena ulama itu memang kalau di kita sudah dipahami sebagai orang yang paham ilmu agama. Nah, akrimul ulama artinya yang paham bi ulumi syar'i, dengan ilmu syara', al-amilin, lagi yang mengamalkan. Bagaimana cara memuliakan mereka? Bi an tu'amiluhum bil ijlali wal ihsani ilaihim bil qawli wal fi'li, dengan bahwa engkau perlakukan akan mereka dengan kemuliaan, wal ihsan, dengan kebaikan, berbuat baik, ilaihim, kepada mereka, bil qauli, dengan perkataan, wal fi'li, dan perbuatan. Jadi cara memuliakan para ulama, memuliakannya, berkata baik dengannya, berbuat yang baik. Kenapa ulama harus dimuliakan? Fa innahum indallahi qurama, karena mereka di sisi Allah juga mulia. Qurama di sini ay muhtarun, mukarramun. Fa innahum indallahi qurama, sungguhnya mereka di sisi Allah itu dimuliakan. Arti dimuliakan apa? Muhtarun, menjadi orang pilihan. Nah, pilihan Allah yang telah diberikan ilmu oleh Allah. Mukarramun, lagi yang dimuliakan. Dimuliakan di sini indal malaika, di sisi malaikat. Enggak bisa kita arti hadis kalau enggak ada syarahnya ya. Indal malaika. Jadi para ulama itu orang pilihan Allah, orang yang dimuliakan di sisi malaikat. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah qala, berkata ianya Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar akan Rasulullah yaqulu, berkata ianya Rasul, idza tahaddasal alimu fi majlisihi bil ilmi, bila berbicaralah orang seorang alim dalam majelisnya dengan satu ilmu, walam yadkhulhu hazlun wala laghun, dan tidak masuk akannya majelis oleh oleh senda gurau, oleh laghun, hal-hal yang tidak berguna, illa, melainkan khalaqallahu ta'ala, menciptakan oleh Allah Ta'ala, min kulli kalimatin, dari setiap kalimat, tala'at min famihi, yang keluar ianya kalimat dari mulutnya si alim, malakan, akan seorang malaikat, yastaghfirullah lahu, yang minta ampun dianya malaikat akan Allah untuknya si alim, walisami'ihi, dan bagi pendengarnya si alim, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Idza tahaddasal alim, si alim berbicara dalam majelisnya, berbicara dengan ilmu, walam yudkhilhu, walam yadkhul, bukan yudkhil, lazim, dan walam yudkhilhu, benar, walam yudkhilhu hazlun, dan tidak memasukkan akannya pembicaraan oleh senda gurau, hazlun, hal-hal yang remeh-temeh, dan tidak pula oleh hal yang tidak berguna, laga, bicaranya bicara serius. Melainkan Allah menciptakan dari setiap kalimat yang keluar dari mulut orang alim tadi seorang malaikat. Malaikat itu mohon ampun kepada si alim dan kepada orang yang mendengarnya hingga hari kiamat. Fa idzan sarafu in sarafu maghfurina lahum,
Bila pergi mereka, pergilah mereka dalam keadaan diampuni bagi mereka. Ketika bubar majelis, semua sudah diampuni dosanya yang kecil. Summa qala, kemudian berkata ianya Abu Hurairah, humul qaumul hum qala hum al qaumu la yashqi bihim jalisuhum. Bermula mereka itulah kaum yang tidak celaka dengan sebab mereka oleh teman duduk mereka. Para alim ulama maksudnya itu orang yang enggak akan, orang yang duduk dengan mereka tidak akan merugi. Qala, dan berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi, man nadhara ila wajhil alim, barang siapa yang melihat ia kepada wajah orang alim nadratan wahidah, sekali lihat, fa fariha biha, maka gembira ia dengannya nadrah tersebut. Khalaqallahu ta'ala, menciptakan oleh Allah Ta'ala min tilkan nadrah, dari pandangan itu akan seorang malaikat, yastaghfiru, yang mohon ampun ianya malaikat, zalikal malak, lahu, untuknya, ay an-nadhir, untuk orang yang melihat, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Wa kana Ali bin Abi Thalib, dan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihi salam yaqul, berkata ianya beliau Sayyidina Ali, apa kata beliau? An-nadhru ila wajhil alim ibadah, bermula melihat kepada wajah orang alim itu ibadah. Wa nurun fil nadri wa nurun fil qalbi, dan bermula melihat kepada wajah orang alim itu cahaya dalam pandangan, wa nurun, dan cahaya dalam hati. Itu kata Sayyidina Ali. Melihat kepada seorang ulama alim yang beramal dengan ilmunya ibadah, dan bisa menambahkan nur dalam pandangan kita, menguatkan pandangan kita, membuat terang hati kita. Fa idza jalasal alimu lil ilmi kana lahu bi kulli mas'alatin kasrun fil jannah. Apabila duduklah oleh seorang alim, duduk karena ilmu, untuk membahas ilmu, kana lahu bi kulli mas'alatin, adalah baginya si alim dengan setiap satu masalah yang dia jelaskan itu kasrun, satu istana dalam sorga. Walil amili biha mislu dzalik, dan sabit bagi orang yang beramal dengannya masalah juga mislu dzalik, sama seperti itu. Orang yang mengamalkan masalah yang didengarkan dari si alim juga dapat balasan yang sama. Kaza fi Riyadhus Shalihin, demikian tertulis dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Faqala Nabi, dan berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man akrama aliman faqad akramani, barang siapa yang memuliakan ia akan seorang yang alim, maka sungguh telah memuliakan ia akan aku. Li'annahu habibi, kenapa? Karena alim itu kekasihku. Man akramani faqad akramallah, barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Li'anni habibuhu, karena aku ini kekasih Allah. Wa man akramallah, barang siapa yang memuliakan ia akan Allah, fa ma'wahul jannah, maka tempatnya surga. Li'annaha mahalu sukna ahibbaillah, karena bahwa sungguhnya surga itu mahalu sukna, tempat tinggal. Mahalu sukna, tempat tinggal ahibbaillah, kekasih Allah Ta'ala. Ini pendalilannya. Yang mencintai ulama, yang memuliakan ulama, dia memuliakanku, kata Nabi. Kenapa? Kalau ulama kekasihku, yang memuliakanku memuliakan Allah, karena aku kekasih Allah. Yang memuliakan Allah tempatnya surga. Kenapa? Karena surga memang tempat kekasih Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, akrimul ulama, memuliakan olehmu akan para ulama, fa innahum warasatul anbiya, karena mereka para ulama adalah pewaris para nabi. Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah, barang siapa yang memuliakan ia akan mereka, maka sungguh telah memuliakan ia akan Allah dan Rasulnya. Rawahul Khatibul Baghdadi, ini hadis diriwayatkan oleh Khatib Baghdadi an Jabir. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil, bermula tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadah orang jahil. Apa maksudnya? Ai naumul alimil ladzi yura'i adabal ilmi, artinya bermula tidur orang alim yura'i, yang memelihara, ia menjaga, ia akan semua adab-adab ilmu, itu lebih utama daripada ibadahnya orang jahil alladzi la ya'lamu, yang tidak tahu ia adabal ibadah, akan adab ibadah. Jadi orang alim yang tidur dengan penuh adab,
lebih utama dari orang jahil yang ibadah, yang nggak tahu adab ibadah. Kirain ibadah, malah kadang bukan ibadah karena syarat rukun segala macamnya dia nggak tahu. Wa fi riwayatin li Abi Naim an Salman bi isnadin dhaif. Dan sampai dalam satu riwayat bagi Abi Naim dari Salman, dari sahabat Salman radhiyallahu anhu dengan isnad yang dhaif, itu bunyinya begini. Naumun ala ilmin. Bermula tidur di atas ilmu itu lebih baik daripada sholat di atas kejahilan. Artinya tidur berdasarkan ilmu, tahu adab tidur lebih baik daripada sholat atas dasar kebodohan. Alasannya kenapa? Li'annahu qad yadunnul mubtila musahhihan. Kadang-kadang mengira ia akan yang membatalkan, akan yang mensahihkan. Yang batal dikira sahih, yang sahih dikira batal. Wal mamnu'a jaizan. Kadang-kadang mengira ianya si jahil akan yang tertegah, akan yang boleh. Yang enggak boleh dilakukan dalam ibadah dia kirain boleh. Akhirnya ibadahnya kacau. Kama qala Darar ibnul Azwar as-Sahabi. Sebagaimana telah berkata oleh Zarar ibnul Azwar as-Sahabiyyu min Abdillah. Bukan min Abdillah ini. Man abadallah bi jahlin kana ma yusidu aksara mimma yuslih. Bermula siman yang beribadah ia kepada Allah dengan kebodohan, niscaya adalah ma yang merusak ia itu lebih banyak mimma dari ma yang memperbaiki ia. Orang ibadah tanpa ilmu lebih banyak rusaknya daripada benarnya. Wa kama qala Wasilah binul Asqa al-Mutna. Dan sebagaimana yang telah berkatalah oleh Wasilah bin Asqa. Jadi banyak pendapat tokoh-tokoh yang pandangannya seperti itu. Tidur orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Ini kata Wasilah bin Asqa. Al-muta'abidu bi ghairi fikhin kahimarit tahun. Bermula orang yang beribadah dengan tanpa fiqh itu seperti keledai penggiling. Himarit tahun itu keledai yang tugasnya menarik batu giling. Faqala Nabi, dan berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man ta'allama baban min al-ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ayusalliya alfa raka'atin tatawuan. Bermula siman itu yang mempelajari ia akan satu bab dari ilmu. Hal keadaan siman itu beramal ia dengannya ilmu atau tidak beramal ia dengannya ilmu. Itu ada ianya siman itu lebih utama daripada bahwa salat ia akan 1000 rakaat nisbah tatawun. Salat rakaat lebih baik dari salat rakaat, salat sunat 1000 rakaat. Wa hadza yadullu ala anna al-ilma asyrafu jawahir. Wa hadza yadullu ala anna al-ilma asyrafu jawharan minal ibadah. Bermula ini semua hadis tadi itu menunjukkan ya kepada bahwa sungguh ilmu itu lebih mulia, nisbah jauharnya, zatnya. Zat ilmu itu, hakikat ilmu itu lebih mulia minal ibadah daripada ibadah. Walakin la budda lil abdi minal ibadah ma'al ilmi, tetapi tidak boleh bagi seorang hamba daripada ibadah bersama ilmu. Namun ketika punya ilmu ya harus ibadah. Wa illa kana ilmu haba'an mansura. Jika tidak dia beribadah dengan ilmunya. Kana ilmuhu nisi adalah ilmunya itu haba'an mansura, itu umpama debu yang diterbangkan, enggak ada nilainya. Kama ruya, sebagaimana yang diriwayatkan daripada sahabat Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata annahu, wasung Nabi berkata, ya Nabi, apa kata Nabi? Ma min alimin la ya'malu bi ilmihi illa nadallahu ruhahu ala ghairi syahadah. Tidak ada dari seorang alim pun yang tidak mengamalkan ia dengan ilmunya. Ma min alimin la ya'malu bi ilmihi. Tidak ada dari seorang alim yang tidak beramal ia dengan ilmunya illa nadallahu kecuali mencabut oleh Allah ruhnya ala ghairi syahadah, di dalam keadaan tanpa syahadah. Ngeri. Wa nadahu munadin minas sama, dan akan memanggil, akan si alim oleh seorang yang memanggil dari langit, ya fajir, wahai fajir. Jadi fajiru dianggap fajir yang tidak mengamalkan ilmu. Ya fajir, khasirtad dunia, engkau telah rugi di dunia. Wal akhirah, dan engkau rugi pula di akhirat. Wa an Umar bin Al-Khattab, dan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, berkata, ya Umar, sami'tu Rasulullah,
Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, iya. Innal alima idza lam ya'mal bi'ilmihi la'anahu al-ilmu min jawfihi wa yal'anuhu kullu syai'in tal'an alaihi syamsu. Sungguhnya seorang yang alim idza lam ya'mal, bila tidak mengamalkan ia dengan ilmunya, tidak beramal ia dengan ilmunya, la'anahu al-ilmu, dia mengutuk akannya oleh ilmu daripada perutnya. Nah, dalam dirinya itu ada ilmu mengutuknya. Wa yal'anuhu kullu syai', dan melaknat akannya oleh segala sesuatu, tol'an alaih, yang terbit di atasnya sesuatu oleh matahari. Setiap benda yang dikenai oleh sinar matahari ketika matahari terbit akan mengutuknya juga. Wa taktubul hafadatu kulla yawmin khatman ala sahifatih, dan menulis oleh hafadah, malaikat jamaah ini. Wa taktubul hafadatu, dan menulis oleh malaikat penjaga kulla yawmin, setiap hari, khatman akan satu khatam di atas lembaran amalannya. Artinya malaikat menulis satu tulisan kemudian di stempel atas lembaran amal si alim tadi. Hadza 'abdun ayyisu min rahmatillah. Ini adalah si hamba yang putus asa ia dari rahmat Allah. Hadza 'abdun ayyisun min rahmatillah. Bermula ini itu seorang hamba yang putus asa dari rahmat Allah. Hadza 'abdullah. Ya Abdullah, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Ya mudayyi'a huquqa sayyidi, wahai orang yang menyanyiakan akan hak tuannya. Ya man la ya'malu bi ilmi, wahai orang yang tidak mengamalkan ia dengan ilmunya. Alaika la'natullah, kepadamu itu laknat Allah. Fa iza mata, bila mati ianya orang, nadza Allahu ruhahu, niscaya mencabut oleh Allah akan ruhnya ala ghairi syahadah, di atas ketiadaan syahadah, enggak sempat bersyahadah. Wa yuhramul mautu 'alal iman, diharamkan akan kematian. Wa yuhramul mauta, diharamkan akan dia akan kematian di atas iman, meninggal tanpa iman. Nauzubillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man zara aliman faka'annama zarani, barang siapa yang berziarah ia akan kepada seorang yang alim, mengunjungi ia akan seorang yang alim, faka'annama, maka seolah-olah telah mengunjungi ia akan aku, kata Nabi. Wa man safaha aliman faka'annama safahani, barang siapa yang bersalaman ia akan seorang yang alim, maka seolah-olahnya itu telah bersalaman ia akan aku. Bersalaman dengan orang alim yang mengamalkan ilmunya seperti menyalami Nabi. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, barang siapa yang duduk-duduk ia bersama orang yang alim, faka'annama, maka seolah-olah jalasani, duduk ia bersamaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, barang siapa yang duduk ia bersamaku di dunia, ajlastuhu, nisi aku dudukkan akan dia bersamaku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sering-seringlah datang kepada para ulama dengan harapan bisa bertemu Nabi nanti di akhirat. Wa an Anas bin Malik, dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah, wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasul, man zara aliman faqad zarani, barang siapa yang menziarahi akan seorang yang alim, maka dia sungguh telah menziarahiku. Wa man zarani wajabat lahu syafaati, barang siapa yang berziarah ia akan aku, niscaya wajiblah untuknya oleh syafaatku, artinya dia berhak mendapatkan syafaatku. Wa kana lahu bi kulli khatwatin ajru syahid, dan adalah baginya seorang dengan setiap satu langkah itu ajru syahid, itu pahala orang syahid. Wa kana lahu bi kulli khatwatin ajru syahidin, baginya dengan setiap langkahnya tadi itu satu pahala orang syahid. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah qala berkata, ya Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah berkata, man zara aliman zamantu lahu 'ala Allahil jannah, barang siapa yang menziarahi akan orang alim, zamantu lahu, nisi aku jamin baginya kepada Allah akan surga, dia akan mendapatkan surga. Wa an Ali bin Abi Thalib, dan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Ali qala berkata, ianya beliau, qala Rasulullah, telah berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman ay fi qabrih, barang siapa yang menziarahi ia akan seorang alim, ini seorang alim yang sudah meninggal, ay fi qabrih, dalam kuburnya, menziarahi kubur orang alim,
Summa qara'a indahu ayatan min kitabillah. Kemudian membaca ayat di sisinya kubur si alim akan satu ayat dari kitab Allah, a'tahullah. Saya memberikan akannya oleh Allah Ta'ala bi'adadi khatawatihi, dengan sejumlah langkah-langkahnya, kusuran fil jannah, akan gedung-gedung, istana-istana dalam surga. Wa kana lahu bi kulli harfin qara'ahu ala qabrih kasrun fil jannah. Dan adalah untuknya dengan setiap huruf yang membaca ia akannya huruf di atas kuburnya si alim tadi itu kasrun, satu istana dalam surga. Luar biasa. Wa kana lahu, adalah baginya orang yang mendiarahi bi kulli harfin, dengan setiap huruf yang telah ia baca akannya huruf di atas kuburnya si alim itu kasrun, satu istana dalam surga, min zahabin, istana dari emas. Kadza fi riyadhis shalihin, demikian tersebut dalam kitab Riyadhis Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah. Sampai di sini pembahasan tentang kelebihan ilmu dan ulama, moga ada manfaatnya. Sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.